Salam sejahtera dan salam sehat. Rekan-rekan guru hebat, ini adalah aksi nyata yang saya buat tentang budaya positif. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan guru hebat bisa menyaksikannya pada tayangan video berikut ini. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah merupakan salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Jadi kegiatan ini adalah bagian dari aksi nyata kami di dalam pendidikan guru penggerak itu. Ini pada modul 1.4. Modul ini adalah modul akhir dari modul 1. Jadi pada pendidikan guru penggerak itu kita ada 3 modul. Modul 1 itu 1.1 sampai dengan 1.4. Jadi setelah aksi nyata ini kami masuk ke modul yang kedua. Nah, sebetulnya pendidikan ini tidak susah karena kita punya pembelajaran itu berbasis LMS. Jadi materi semua sudah disediakan di sana, ada video pembelajaran, ada juga kita diskusi secara mandiri. Nanti di tiap modul itu jadwal untuk kita virtual ada 3. Pertama kita virtual dan fasilitator, kedua juga kita virtual dan fasilitator, dan yang ketiga itu kita virtual dan instruktur dari Jakarta. Sebelum saya mulai presentasi materi ini, untuk teman-teman yang sudah sementara daftar di guru penggerak, Ibu Setu dan Ibu Winda, Ibu Kristi mudah-mudahan digunakan juga. Nah, sebetulnya kita belajar ini banyak ilmu yang kita peroleh. Ilmu yang kita peroleh ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi budaya positif. Seperti saya punya penjelasan di awal tadi bahwa dulu itu kita kenal dengan aturan. Aturan itu tidak berikan hukuman, siksaan terhadap siswa. Tetapi dalam kurikulum merdeka itu kita kenal dengan istilah keyakinan kelas. Jadi berubah. Keyakinan kelas ini bukan berarti kita rubah atau kita hilangkan aturan tadi, tidak. Tetap sejalan. Jadi aturan juga ada, keyakinan kelas juga ada. Nanti keyakinan kelas itu yang buat itu kita buat bersama para siswa. Sebetulnya ini hal yang paling mudah karena di dalam keyakinan kelas ini kita setelah berdiskusi dengan siswa, kita tanya dia, kamu punya mau apa? Pak, saya punya mau itu saya belajar secara merdeka, secara bebas. Tidak boleh marah saya, tidak boleh pukul saya. Itu namanya keyakinan kelas. Baik, untuk tujuannya mungkin Bapak Ibu bisa baca yang ada di papan. Jadi ada 3 tujuan. Kalau menurut Gosen ini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari hukuman. Jadi kalau berbicara tentang motivasi ini, kita kadang termotivasi karena untuk menghindari hukuman, itu perilaku manusia yang pertama. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga ini imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai positif. Itu mungkin berkaitan dengan motivasi tadi. Jadi ada 3 hal untuk perilaku manusia berkaitan dengan motivasi. Yang ingin kita terapkan di sini adalah perilaku yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau nilai pertama, kedua itu bagi siswa itu yang pernah kita lakukan. Misalnya kita beri hadiah karena seseorang yang dia pintar, itu yang tidak diinginkan oleh guru mereka. Jadi kita tidak boleh kasih penghargaan. Seperti itu. Ini penjelasannya. Lalu untuk merangkai keyakinan kelas tadi itu kita berdasarkan instrumen yang ada ini, yang Bapak Ibu bisa di papan itu di tayangan ini. Ini trik untuk kita merangkai keyakinan kelas. Lalu kalau kita sebagai guru itu untuk melakukan restitusi itu adalah suatu istilah untuk membina karakter anak. Jadi restitusi ini nanti ada satu istilah yang namanya segitiga restitusi. Jadi untuk membina karakter anak, kalau kita pakai rumusan ini ada 3 restitusi ini, anak dengan sendiri akan sadar. Lalu ada timbul motivasi.
selama ini kita beri motivasi untuk anak, beri motivasi, tetapi yang ada itu motivasi eksternal. Hanya kita yang berikan motivasi. Tetapi yang guru-guru Merdeka inginkan adalah motivasi intrinsik atau internal yang muncul dengan sendiri dari dalam siswa. Sehingga kita tidak butuh kau harus belajar, ini tidak. Kalau kita suruh kau harus belajar, itu namanya motivasi eksternal. Tetapi kalau kita sampaikan bahwa setelah kau belajar kau akan menjadi orang yang cerdas, dengan kalimat itu nanti akan timbul motivasi internal. Nah itu yang diinginkan oleh guru Merdeka. Nah nanti dari 5 poin tadi kita bagi menjadi kita kita bertindak sebagai penghukum, ada juga kita menciptakan suatu bahasa yang dimana siswa itu akan merasa tidak bersalah. Nanti akan saya tunjukkan dalam video seperti tadi. Lalu kita juga harus bertindak sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling penting adalah kita guru harus bertindak sebagai manajer dalam mengatasi persoalan. Jadi bukan berarti setiap persoalan dari siswa itu kita tidak bisa selesaikan lalu kita bilang aku harus kesini, harus kesini. Nah, nanti dalam pengisian esai itu mereka tanya itu, kalau tidak temukan masalah, solusi apa yang kita hadapi? Dan kita bilang, kalau saya langsung alihkan dia ke BP, setelah itu langsung ke kesiswaan. Nah itu yang tidak dikehendaki. Jadi di Kurikulum Merdeka yang mengatakan kita guru siapapun kita yang ada dalam lembaga pendidikan itu, kita harus bertindak sebagai manajer. Seperti itu. Jadi masalah yang kita diselesaikan, cari jalan keluarnya, lalu pihak-pihak yang kita libatkan siapa, lalu hasil yang kita dapat itu apa. Jadi bukan berarti ada masalah siswa lalu tidak ada hasil. Nah itu yang tidak dikehendaki. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi tadi. Jadi ketika siswa itu datang, misalnya dia punya persoalan. Ketika siswa itu datang, yang pertama kita lakukan adalah kita stabilkan identitas. Kita tanyakan dia itu siapa, alasan apa dia tidak datang. Yang berikut, tindakan yang kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Contoh begini. Contoh, siswa datang dengan dia punya masalah, misalnya dia pindah sekolah. Lalu kita bilang begini, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu pasti punya alasan. Kira-kira alasan apa sehingga kamu kemarin tidak sekolah? Itu dia masuk di poin kedua tentang validasi tindakan. Jadi bukan berarti siswa datang langsung serta-merta kita aniaya dia, kita pukul dia. Nah itu yang itu kurikulum dulu punya yang mereka terapkan zaman kolonial. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Misalnya begini, kamu sudah tahu tindakan yang kamu buat itu salah. Kira-kira apa yang akan kamu buat? Oh, karena saya tidak sekolah kemarin karena saya ikut pengaruh dari teman. Kira-kira apa yang kamu buat supaya kamu tidak mengulangi kesalahan? Saya tidak mengikut pengaruh dari teman. Jadi seolah-olah kita itu bukan pencari solusi. Kita buat dia supaya dia tahu yang dia buat itu salah, dia tahu cara mencari jalan keluar, lalu setelah dia mencari jalan keluar, apa hasil yang dia dapat? Daripada tahap yang ketiga dalam restitusi ketiga ini menanyakan keyakinan itu dia berakhir pada setelah dia mendapatkan solusi apa hasil yang didapat. Misalnya setelah saya dapat seragam, berarti hasil yang saya dapat itu misalnya saya akan menjadi orang yang disiplin, orang yang taat akan aturan. Bisa bagaimana? Nah singkatnya begitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ikut pendidikan itu saya percaya bahwa kita punya pemahaman tentang ini akan lebih besar. Rekan-rekan guru hebat, ini adalah aksi nyata saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi sekolah, dan terutama kita bisa mengimplementasikan kepada murid-murid kita di sekolah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.